Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Mas Wil 88. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tutul warna merah-merah yang di bawah ini ya, subscribe. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman horor saya pada waktu di kampung zaman dulu, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Nah, ini sangat menarik ceritanya ya. Bentar, saya ngerokok dulu. Ngerokok biar enak ya ngobrolnya. Nah, jadi begini. Jadi pada waktu saya umur 15 tahun kurang lebih, saya dulu itu suka bantuin orang tua nanam cabai, nanam ini. Nah, kebetulan kebunnya itu jauh dari perkampungan ya. Nah, jadi kalau dari kampung itu kurang lebih 1 kilo lah. Nah, itu saya jalan kaki ya, dari rumah ke kebun jalan kaki. Dan di tengah-tengah itu ada kuburan juga, jadi melewati kuburan ya, dari desa jalan ketemu kuburan baru nyampe ke kebun. Nah, saya waktu itu pas ke kebunnya itu hari Jumat, jadi hari Jumat ya. Nah, saya berangkat kurang lebih jam 9. Nah, feeling saya itu udah gak enak nih, perasaan kok gak kayak biasanya gitu, jalannya sepi, terus hawanya adem sunyi tuh. Nah, setelah saya melewati kuburan itu, saya sangat merinding sekali hawanya. Biasanya sih enggak apa, karena dingin apa-apa, saya pikiran oh paling dingin. Nah, setelah sampai di kebun itu, di sana tidak ada siapa-siapa. Nah, saya baru inget tuh kalau pada hari itu hari Jumat ya. Wah, iya, sekarang hari Jumat nih. Ini udah jam 9 lebih. Biasanya kalau hari Jumat kan jam 9, jam 10 itu udah pada pulang ya, udah pada mandi mau sholat Jumat ya. Nah, saya malah jam 9 itu baru ke kebun. Nah, saya waktu itu mau metik labu ya, labu siem. Kalau di sini labu siem, kalau di Jawa itu waloh, namanya waloh. Waloh Jepang yang buat sayur itulah. Nah, pas saya udah selesai nih metik sayur, nah ada tetangga desa ya, dia lewat, dia nanya, "Bang, kok belum pulang? Kan ini hari Jumat." Dia pakai bahasa Jawa tapi, "Mas, suruh balik, ini dina Jumat, hati-hati," gitu. Dia bilang hati-hati. Wah, dalam hati saya, kok bilang hati-hati, ada apa sebenarnya gitu. Nah, di situ saya baru sadar kalau hari itu hari Jumat dan jamnya udah hampir jam 10 waktu itu. Udah selesai ngantongin labunya, terus saya bawa pulang tuh sekitar pukul 10 lebih 15 menit itu saya pulang. Nah, saya pulang, saya nggak merhatiin, saya taruh tuh apa, aritnya itu saya taruh di galengan, kalau di Jawa namanya ya, taruh di galengan. Nah, saya nggak inget tuh pas lagi ngangkat labu itu, saya angkat aja, saya langsung pulang. Ininya nggak tak bawa, lupa apa aritnya. Nah, pas sampai pengkolan itu lagi yang dekat kuburan itu, saya merinding banget di situ. Nah, di situ saya merinding. Akhirnya saya merem kan, kalau kan gelap banget tuh posisinya, itu banyak pohon bambu tuh, banyak pohon bambu, sunyi. Nah, saya pulang tuh sambil merinding-merinding ya. Saya lari, nggak berani nengok ke kuburan ya. Nah, pas nyampe rumah saya baru inget
aritnya ya, ketinggalan aritnya. Nah itu saya baru ingat, wah ini masih jam berapa nih, jam 10 ya, setengah 11 lah. Itu baru ingat jam setengah 11. Jam setengah 11 itu saya ingat, wah aritnya ternyata ketinggalan tadi, lupa nggak tak bawa gitu. Nah pas saya ingat itu, saya langsung ngambil lagi tuh. Wah saya ambil dulu lah, masih jam segini, bentar lagi mau Jumatan. Saya kembali ke kebun untuk mengambil arit itu. Nah pada saat saya mau ngambil itu, saya udah jalan, kira-kira udah mendekati kuburan itu. Wah ini Jumat ya, saya merinding banget kalau di sini, gak ada barengannya lagi. Nah tiba-tiba ada nenek-nenek, dan saya kenal nenek itu. Nah saya, wah itu ada mbah ini namanya, inilah. Saya kejar, saya teriakin, mbah bareng, mbah bareng. Nah mbahnya diem aja, rambutnya itu buka gini, putih semua. Dia pakai jarit, pakai selendang ya di sini. Nah dia tak dibarengin itu, diem aja dia, mbah bareng mbah. Dia jalannya makin kencang, padahal udah tua. Nah pas di kuburan itu kan tikungan itu ya, tikungan gini. Nah begini, kalau udah tikung itu orang nggak kelihatan. Nah begitu sampai tikungan itu, saya bilang mbah bareng, mbahnya itu langsung belok gini ya. Pas saya udah ngikutin belok itu udah nggak ada, saya langsung printing lari. Larinya nggak pulang, larinya tetap ke kebun. Nah di situ saya pikir, kalau lewat situ lagi pasti takutnya ketemu lagi gitu ya. Akhirnya saya sampai sana ketemu lekku, dan saya cerita nih, tadi mengalami kejadian seperti ini. Tapi lekku malah nanggapinnya biasa-biasa aja, kayak seolah-olah udah pernah lihat nenek itu gitu. Nah lekku itu bilang, ya sandinggala mulio iki dino Jumat, jadi nyuruh aku pulang karena sekarang ini hari Jumat gitu. Akhirnya saya pulang bareng lekku. Nah ternyata lekku itu nggak lewat yang kuburan itu, dia naik ke atas itu mau ngambil ini dulu, katanya mau ngambil rumput dulu di sana di atas. Jadi di kebunku, terus ke atasnya lagi itu ada kebunnya lekku. Nah saya mau pulangkan ke arahnya ke desaku itu, dia malah naik ke atas. Nah akhirnya saya pulang sendiri tuh. Pas nyampe pengkolan kuburan itu lagi, saya merinding banget. Akhirnya saya nggak berani lewat situ, saya nyari jalan pintas ya. Nah di jalan pintas itu justru malah lebih serem. Tiba-tiba saya ketemu nenek yang tadi. Dia lagi duduk sendiri di tengah kebun sambil ngelus-elus rambut gini. Tak panggil, mbah, bukannya tadi di pengkolan itu ya mbah yang hilang itu? Saya bilang gitu. Dia diem aja tetap. Dia sambil kayak batuk-batuk gitu. Terus saya panggil lagi, mbah, tetap diem aja mbah itu. Nah begitu saya bilang, mbah saya duluan ya, dia nengok. Masya Allah, mukanya serem banget. Mukanya ternyata hitam, matanya menyala putih. Astagfirullahaladzim. Nah itu sangat mengerikan itu. Akhirnya saya lari. Itu tangan tuh udah banyak darah ya, karena terkena itu. Larinya lewat pohon rumput gajah itu. Jadi tangannya kebeset ya. Pokoknya itu pengalaman yang sangat-sangat tidak mengenakan. Nah sampai rumah saya ditanya bapak ibuku, tangannya kenapa? Tangannya kenapa gitu? Ini aku ngeliat yang aneh-aneh tadi, ada kejadian yang aneh-aneh di kebun. Saya cerita begini. Terus bapakku bilang, makanya jangan
sanding kala itu jangan ke kebun, ini kan hari Jumat tuh, biasa di sana mah angker memang. Nah akhirnya besoknya lagi saya nggak berani lewat situ kalau hari Jumat. Nah jadi cerita ini sangat menyeramkan ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, nggak ganggu dia, cuman ya bikin takut aja emang. Soalnya saya baru pertama kali lihat seperti itu ya, jadi beda lah hawanya, tetap takut. Apalagi waktu itu musim hujan, jadi suasananya itu agak mendung-mendung lah, nggak panas gitu. Nah oke, mungkin cukup segini dulu ya cerita horor dari saya. Mungkin lain kali saya akan bercerita tentang pengalaman horor teman saya ya. Kemarin sih habis cerita saya gini. Nah nanti mau saya ceritain di channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.